Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita sehat selalu dan penuh semangat ya untuk menjalani kehidupan kita ini. Mantap. Ngomong-ngomong, gimana nih keadaan cuaca di tempat kalian selama beberapa hari ini? Aduh, kalau di tempatku ini cuacanya kayak nggak menentu gitu ya. Kadang panas, kadang hujan, atau kadang mendung. Cuma mendung gitu aja tapi nggak turun hujan. Mendung belum tentu hujan. Asik. Kalau sekarang sih keadaannya di tempatku ini kayak gerimis-gerimis gimana gitu ya. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Ngomong-ngomong soal hujan nih, kalian kalau hujan biasanya yang paling sering kalian lakuin tuh apa? Tidur. Emang sih kalau hujan tuh enaknya kita tidur gitu ya. Tapi kalau aku nih biasanya kalau hujan itu ya kadang-kadang suka ya rebahan biasa gitu, hujan sambil dengerin suara hujan gitu. Kalau aku lagi dengerin suara hujan tiba-tiba kayak flashback ke masa lalu gitu, inget masa lalu gitu. Mungkin ini yang dinamakan ya hujan itu 1% air, 99% kenangan. Mungkin sih seperti itu. Iya, kalau aku emang sukanya gitu kalau hujan-hujan. Tapi ada juga orang yang kalau hujan itu dia malah suka berpuitis gitu, bikin-bikin puisi. Mantap tuh. Ada yang suka baca buku, ada yang suka ngopi. Tapi gini loh, aku salut gitu sama orang yang suka baca buku. Kalian suka nggak baca buku? Dia itu orang yang suka baca buku seakan-akan terlihat keren gitu. Wow, menurutku pribadi sih orang yang baca buku tuh keren dan kelihatan dia banyak ilmunya gitu ya. Karena di dalam buku tuh emang banyak ilmunya. Dan kadang-kadang nih aku suka kayak pengen banget jadi orang yang suka baca buku, jadi orang yang kutu buku. Tapi kenapa ya pas aku coba aku nggak bisa gitu. Karena ke aku gini ya, aku ya kalau baca buku gitu misalnya novel deh, itu nggak pernah satu buku tuh, satu novel nggak pernah habis. Mungkin kalau lagi ada tugas-tugas suruh baca-baca gitu aja baru habis. Kalau dalam kegiatan waktu-waktu luang kayak gitu aku nggak pernah sama sekali. Dulu pernah sekali kayaknya ya, nggak pernah ya, tapi cuma sekali aja itu membaca novel sampai habis. Selebihnya nggak pernah lagi aku kayak baca-baca. Bahkan buku komik pun yang bergambar aku kayak nggak tertarik gitu. Entah kenapa aku kayak jauh banget hidupku sama buku. Tapi berusaha aku untuk mendekatkan lagi, istilahnya ta'aruf gitu. Asik, ta'aruf sama buku supaya aku ini kayak akrab gitu sama buku. Soalnya udah lama gak kuliah nih, jadi aku udah lama banget gak baca-baca buku, buka-buka buku. Paling cuma mandangin buku-buku yang ada di kamar aja, itu gak aku baca juga, cuma aku bolak-balik lihat gambarnya gitu. Ya buat kalian semuanya lah, beri dong tips atau nasihat gitu buat aku atau buat kita juga yang nggak terlalu suka baca buku, yang males baca gitu. Padahal di dalam buku kan banyak ilmunya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, aduh mas buku lagi. Jadi pada podcast episode 11 kali ini, aduh gak kerasa ya, kok sudah di episode 11 ini. Oh iya, aku udah beberapa hari ini gak upload ini ya, podcast ya. Beberapa hari ini seharusnya sih kayaknya sudah antara episode ke 13 atau 14 gitu ya. Tapi ini baru episode ke 11. Ya gak apa-apa deh. Karena kemarin tuh ada sesuatu yang membuatku gak mood gitu nge-podcast, gak mood ngomong gitu. Entah apa juga di dalam diriku kadang-kadang ngerasa itu kayak sering muncul gitu. Ada yang bisa ngasih saran gak kenapa kira-kira rasa gak mood itu muncul tiba-tiba gitu ya? Heran juga aku loh. Udah deh. Jadi di podcastku yang ke episode 11 ini aku mau ngebahas tentang tetaplah berbuat baik meski gak diperlakukan dengan baik. Pernah gak kalian sudah melakukan yang terbaik sama seseorang, sudah memberikan yang terbaik buat seseorang, tapi alhasil kita itu gak diperlakukan dengan baik pula sama orang lain. Malahan kita diabaikan atau kita gak diacuhkan, gitulah ibaratnya ya.
Gimana rasanya? Yang pasti yang dirasain pertama sih ya sakit hati, terus kayak patah hati, tapi bukan dalam konteks percintaan saja ya di sini. Banyak lagi yang lain. Oke. Memang susah sih kita berbuat baik sama orang yang yang telah memperlakukan kita dengan cara yang nggak baik. Rasa pingin balas dendam ini sebenarnya ada di dalam diri, cuma kita berusaha untuk menutupi semua rasa balas dendam itu dengan cara kita selalu Aduh, sorry nih, keputus tuh kan. Sampai mana tadi, ada suatu masalah di mic ini jadi keputus tadi. Oke, kita lanjutin lagi ya. Sampai mana tadi? Aduh, aku sampai lupa. Ya, balas dendam gitu ya rasanya tadi sih gitu. Ya, emang sih rasa balas dendam tuh emang ada dalam diri kita ya. Tapi kita harus berusaha untuk menutupi rasa balas dendam itu ya dengan cara kita melakukan yang terbaik. Kita buat baik sama orang walaupun orang itu nggak menghargai kita. Emang sih itu kadang bikin nyesek, sakit hati lah. Ya iyalah, gimana gak sakit hati, orang kita udah buat yang terbaik sama mereka tapi mereka nggak peduliin kita, mereka nggak ngehargain kita, ya pasti kita sakit hati. Tapi buat baik itu nggak nunggu kita nggak tapi berbuat baik itu nggak nunggu setiap orang baik sama kita langsung baik sama orang, nggak nunggu seperti itu. Berbuat baik itu bisa kita lakukan dalam setiap keadaan, nggak mandang bulu. Kita bisa buat baik sama orang lain, kita bisa buat baik sama siapa aja walaupun orang itu udah nggak memperlakukan kita dengan baik. Emang sebagian orang ada yang mempunyai prinsip hidup, sering kita dengar juga gini, tingkah lakuku sesuai dengan apa yang kamu gimana ya, lupa aku. Pokoknya aku sesuai sama apa yang kamu lakukan padaku, istilahnya gitu. Ada sih sebagian orang yang punya prinsip hidup seperti itu, yang nggak salah sih, karena itu memang prinsip kehidupannya. Setiap orang kan punya prinsip kehidupan mereka masing-masing ya. Ya jadi nggak boleh nyalahkan satu sama lain. Kalau aku sih ya berusaha banget gitu untuk berbuat baik sama orang yang udah pernah memperlakukan aku dengan gak baik gitu. Pasti kalian juga pernah berusaha untuk berbuat baik sama orang yang udah ngelakuin kalian dengan gak baik. Emang ya tadi kan dijelaskan udah, rasa balas dendam tuh emang ada, tapi ya kita coba untuk terus menutupi lah, karena balas dendam itu ujung-ujungnya cuma akan terjadi terus terjadi gitu. Kita balas dendam, nanti dibalas lagi, bakal nggak ada habisnya gitu loh. Ya kita butuh sedikit apa istilahnya ya, butuh sedikit lebih mengalah aja, karena salah satu, menurutku ini hanya menurutku ya, salah satu sikap dewasa yang kita punya adalah punya jiwa mengalah. Iyalah, masa sih kita terus-terusan keras kepala kayak anak kecil, ya nggak mungkin. Jadi kita mencoba untuk sedikit mengalah dan melakukan berbuat yang baik walaupun orang itu udah nggak baik sama kita. Jadi pernah ada kejadian ya, dulu temenku kan punya kayak sebuah komunitas gitu, ya. Nah di dalam komunitas itu temanku ini seakan-akan pendapatnya atau hak suara kayak nggak dihargain gitu. Jadi dia seolah-olah pingin keluar dari komunitas itu. Pas dia keluar dalam komunitas itu, ya udah kayak nggak jadi apa-apa, kayak nggak terjadi apa-apa. Komunitas itu kayak ya nggak ngerasa bahwa ada yang hilang. Seharusnya kan dalam suatu komunitas itu satu sama lain merasa erat, merasa dekat ya. Apabila ada satu ada masalah dibantu, satu ada yang keluar dia merasa kehilangan. Tapi kalau aku lihat kayak enggak gitu. Nah seakan-akan posisi temanku di sini tuh nggak diperdulikan gitu.
Iya, jadi aku saranin buat temenku, kan dia minta saran juga sama aku, gimana nih, kenapa ya, padahal aku suka banget sama komunitas itu, katanya dia kayak gitu, bilang aku suka banget sama komunitas itu, aku kayak hatiku udah nyatu karena itu emang hobiku gitu, kata dia kayak gitu. Jadi ya aku cuma bisa nyaranin karena dia minta saran sama aku ya. Kalau saranku kayak gini, tetaplah berbuat baik meski kita nggak diperlakukan dengan baik. Biar orang lain ngejahatin kita, tapi kita nggak boleh jahat sama orang lain. Karena kalau kita berbuat baik sama orang lain itu sama aja kita memperluas jalan untuk menuju kebaikan dan juga memperluas jalan untuk kita menuju kesuksesan. Karena nggak semesta itu telah menyiapkan, semesta itu sudah menyiapkan jalan untuk sukses dari orang lain tuh berbeda-beda gitu. Ada yang melewati jalan yang terjal dulu baru sukses. Ada orang yang langsung lempeng sukses aja gitu. Nah, siapa tahu dengan kita berbuat baik kepada orang lain, kesuksesan itu akan tercapai gitu. Mimpi itu akan tercapai gitu. Aku prinsipnya sih kayak gitu. Walaupun orang lain jahat sama kita nggak boleh jahat sama orang lain. Iya, kayaknya sih kalau kita punya prinsip hidup seperti itu, kayak kita akan mudah nyaman menjalani kehidupan, kayak akan menerima apa aja yang udah menjadi garis takdir kita, yang udah seharusnya kita dapatin, ya udah kita dapatin aja. Tapi jangan lupa untuk terus berusaha, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Setiap hasil pasti akan berpaku pada usaha yang kita lakukan. Itu pasti. Kalau kalian pernah nggak ngerasa kalian itu nggak dihargai, kalian itu nggak dirasa, posisinya sama seperti kayak temanku yang tadi, pasti kalian sakit hati atau gimana gitu kan? Ya nggak apa-apa sih, emang juga namanya kehidupan, pasti ada pahit manisnya gitu ya, jalanin aja lah, semua ada prosesnya ya kan. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Setiap orang pasti ingin yang terbaik dalam kehidupannya, tapi semua orang belum tentu bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Salah satu cara untuk menjadi yang terbaik di kehidupan kita adalah dengan memperbanyak berbuat baik kepada orang lain, meskipun orang itu gak berbuat baik sama kita. Ya kan? Mungkin agak sedikit susah untuk nerima gitu. Mungkin agak sedikit susah untuk kita lakukan baik, kita memperlakukan orang baik, karena dia udah memperlakukan kita dengan gak baik, dia udah ngejahatin kita. Jadi kita merasa kayak nggak apa ya, kayak nggak mood aja gitu buat baik sama orang yang udah ngejahatin kita. Tapi ya itu sih harus dilawan rasa itu, karena orang lain kan juga pengen diperlakukan dengan baik, kita juga pengen diperlakukan dengan baik kan. Nah, jadi kita ya harus memperlakukan dengan orang baik pula. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang punya prinsip aku sesuai dengan apa yang kamu lakukan padaku, pasti mereka yang merasa kayak nggak diperlakukan dengan baik orang lain ingin membalas dendam orang itu dengan perlakuan yang nggak baik pula. Nah, itu menurutku malahan yang akan memicu untuk sikap saling bermusuhan dan nggak menghargai satu sama lain. Dan sikap itu akan menunda kita untuk mencapai kesuksesan, karena kita akan terus berpaku untuk balas dendam sama orang itu. Kita akan terus kayak menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari orang itu, karena kita nggak mau berbuat baik sama orang yang udah memperlakukan kita dengan nggak baik. Menurutku sih gitu ya. Tapi buat orang-orang yang punya prinsip sama kayak aku, tetaplah berbuat baik meski kita nggak diperlakukan dengan baik. Akan terus berusaha untuk berbuat baik sama orang, karena berbuat baik sama orang itu menurutku sih suatu kebahagiaan gitu. Kita kayak ngebantu orang jadi kayak ikut bahagia. Ya emang sih setiap orang kan ngebantu orang pasti bahagia. Tapi pernah gak kalian ngerasa bahagia ngebantu orang, tapi orang yang kita bantu itu adalah orang yang dulu pernah ngejahatin kita? Aku dulu pernah gak ya? Ntar aku ingat dulu.
Dulu sih emang banyak sih orang yang memperlakukan aku dengan nggak baik, tapi sekarang kayak biasa-biasa aja. Aku berteman sama dia, aku ngobrol-ngobrol sama dia, sama mereka. Ya pokoknya akrab sama mereka, kayak nggak terjadi apa-apa. Padahal pada masa lalu mereka itu kayak udah memperlakukan aku dengan nggak baik gitu. Tapi sekarang sih ya biasa-biasa aja, kayak teman biasa. Bahkan ada yang jadi teman akrab. Ya itulah semesta itu seakan-akan memberikan banyak kejutan di kehidupan ini. Kita nggak pernah tahu kapan kita ya emang bagus sih semesta ini mempersiapkan. Semesta tahu kapan kita akan bahagia, jadi kita hanya perlu untuk menjalaninya aja ya. Oke, kayaknya udah dulu deh kita ngobrol-ngobrol pada podcast kali ini. Semoga ini dapat membuka pikiran kita semua ya untuk selalu berbuat baik sama orang yang udah memperlakukan kita dengan gak baik gitu. Walaupun ada sih rasanya sakit di hati, tapi harus kita lawan. Oke. Apalagi nih, kayaknya udah deh ya. Sampai jumpa di podcastku selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, ayo silahkan subscribe tuh. Nyalakan loncengnya juga jangan lupa, supaya gak ketinggalan podcastku selanjutnya. Nah juga bagi kalian yang punya saran ataupun request tentang apa tema podcast nanti selanjutnya, bisa aja tulis di komen ini atau DM aku di Instagram. Nanti ku cantumkan IG-nya di deskripsi gitu ya. Dan sekarang mungkin waktunya buat kalian buat tidur. Selamat malam ya, semoga mimpi indah. Jangan lupa baca doa. Mantap, bye.